Selamat sore Merpati Lovers. Kita bikinkan video sore, nanti sekitar maghrib kita upload ya. Sekarang udah mulai perubahan cuaca, sudah mulai musim penghujan. Nah, ini banyak teman-teman di luaran sana, banyak banget di kolom komentar yang menanyakan perawatan saat merpati di musim cuaca hujan atau dalam kondisi cuaca dingin seperti ini. Apa yang harus dilakukan? Apapun, misalkan kalau kandangnya terletak di luar ataupun di dalam, apa yang harus dilakukan? Karena di sini kalau memang musim penghujan, biasanya kan banyak banget burung yang terserang penyakit, kena penyakit segala macam. Jadi kita bahas permasalahan di sini karena sudah mulai musim penghujan, jadi kita harus waspada untuk merpati kita sendiri. Salam Merpati Lovers. Siang ini kita bahas tentang permasalahan awal tadi ya. Kalau kondisi musim penghujan, karena banyak banget kalau dengan kondisi musim penghujan seperti ini, banyak banget kondisi burung yang kurang fit, kondisi burung yang bisa kurang sehat, atau bahkan sakit parah. Dari penyakit ringan sampai penyakit parah. Jadi sebenarnya sebelum terjadinya penyakit menyebar ke kondisi seluruh kandang kita, atau sebelum menyebarnya bakteri atau virus terhadap merpati kita, tugas kita sebagai pemilik harus mencegahnya terlebih dahulu. Jadi apa yang harus dilakukan? Sebelum saya lanjutkan, terima kasih untuk penonton lama, tanpa kalian channel ini nggak ada apa-apanya. Untuk penonton baru, terima kasih banyak. Salam kenal, semoga betah di channel full. Dengan masalah silahkan curhat di kolom komentar atau di link IG. Semoga sehat selalu di luaran sana, dilancarkan rezekinya, amin. Kita bahas tentang permasalahan yang tadi. Karena kondisi di musim penghujan ini banyak banget merpati yang sakit, mengalami gejala sakit yang terkena virus atau terkena bakteri lewat pakan ataupun lewat minum. Itu banyak, itu rata-rata, apalagi kalau kondisi kandangnya itu terletak di luar rumah. Karena kondisi dingin, hawa dingin itu langsung masuk ke dalam kandang kalau memang kandangnya terletak di luar rumah. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kandang yang berada di dalam rumah, atau seperti kandang saya ini ya, di dalam ruangan, tidak menutup kemungkinan si merpati itu bakalan terkena virus, terkena bakteri. Apalagi kondisi musim penghujan ini tidak menutup kemungkinan kalau merpati saya pun walaupun di dalam ruangan bisa terkena penyakit. Itu tidak menutup kemungkinan. Tetapi yang harus dilakukan adalah tahap awal mencegahnya. Oke, mencegah itu paling penting. Jadi sebelum tertular atau sebelum terjangkitnya penyakit pada satu merpati kita, lebih baik kita cegah terlebih dahulu. Karena kondisinya memang nggak memungkinkan nih, udah bulan-bulan November atau Desember masuk ini ya. Tapi harus dilakukan. Untuk teman-teman gini, kalau memang kandangnya, yang kita bahas fokus kandangnya misalkan di luar atau di dalam ya, karena perawatannya hampir sama. Misalkan terletak kandangnya di luar. Oke, kandangnya terletak di luar. Yang harus dilakukan perawatan harian yang pertama, kalau memang ada cuaca panas, pagi hari ataupun siang hari, tolong disempatkan dijemur. Kalau memang ada cuaca panas. Ya, kalau memang tempat kalian itu memang musim penghujannya cukup deres atau cukup sering hujannya daripada cuaca panasnya, kalau memang ketemu cuaca panas silahkan dimanfaatkan untuk dijemur. Dan yang kedua yang harus teman-teman lakukan, kalau di saat musim dan yang kedua yang harus teman-teman lakukan, kalau di saat musim penghujan seperti ini, saran saya, hanya sekedar saran ya, karena ini sesuai pengalaman, khusus merpati, entah itu jantan, betina, biik, ataupun dewasa, entah itu player ataupun bahan player, tolong jangan sering diumbar, tolong jangan sering dikepar. Ya, merpati di saat musim penghujan terlalu banyak diumbar, terlalu banyak dikepar, itu nggak bagus untuk kesehatannya. Karena apa? Karena hawa dingin atau cuaca dingin, karena banyak banget bakteri atau virus yang tercampur lewat udara, lewat pakan, atau lewat minum. Jadi sebisa mungkin
difokuskan lebih banyak di karantina atau di kandang istirahat yang cukup besar ukurannya. Kalaupun memang mau diumbar, cukup 15 menit diumbar, dikepar, setelah itu masukkan lagi ke dalam kandang. Jadi kita tungguin saat pengumbaran, saat pengeparan itu kita tungguin. Jadi jangan seharian ngepar, besoknya juga begitu, jangan. Karena ini musim penghujan, bukan musim panas. Jadi kalau memang masih ngeyel, masih ngepar merpati dalam kondisi musim penghujan, yakin deh, lebih banyak yang sakit. Apalagi gejala kembung itu saat musim penghujan banyak banget yang terjangkit. Biasanya begitu, itu pengalaman saya sih dulu. Makanya kalau memang musim penghujan, yang pertama sempatkan kalau memang ada matahari dijemur. Yang kedua, jangan terlalu banyak dikepar ataupun diumbar. Jadi difokuskan di karantina, di dalam kandang istirahat aja. Nggak apa-apa kok. Nggak akan jadi soal atau merpati nanti kurang sehat karena kurang gerak. Nggak ada ceritanya ke situ. Karena kita tetap fokuskan makanan dijaga, kebersihan dan variasinya, vitamin, suplemen, segala macamnya tetap dijaga kebersihannya, rutinitas, kebersihan air minum. Ingat, kelembaban kandang juga paling penting di saat musim penghujan ini yang harus diperhatikan. Kelembaban kandang itu nomor 1. Itulah kenapa saya selalu bilang untuk pembersihan kandang, kesterilan kandang, entah apapun itu model kandangnya, ataupun dia di luar kandangnya, ataupun di dalam kandangnya, tetap bersihkan kandang itu harus rajin, apalagi dalam kondisi penghujan. Jangan sampai kondisinya lembab. Dan jangan lupa kalau memang dibersihkan, itu harus pakai Rodalon, campuran Rodalon, itu cairan antiseptik. Cairan antiseptik Rodalon itu bagus untuk untuk mensterilkan kondisi kandang dari virus atau bakteri, untuk menghilangkannya itu bagus. Tapi jangan dicampur ke air minum, itu cukup disemprot ke dalam kandang atau memang ada yang dilap. Kalau saran saya sih disemprot aja ke dalam kandang. Ke dalam kandang atau misal di dalam ruangan dan di dalam kandang itu setelah dibersihkan baru disemprot. Kalau untuk Rodalon, kalau di musim penghujan ini boleh seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali boleh. Jadi semakin terjaga kelembaban kandang, nggak boleh terlalu lembab, maka penyakit atau yang virus seperti bakteri yang bakalan tumbuh atau bakalan menyebar terhadap merpati kita itu pun terhindar. Jadi lebih baik menghindari, karena kalau udah mengobati takutnya tertular sama yang lain. Jadi hati-hati, musim penghujan ini banyak burung yang kembung sama burung yang telo. Perhatiin. Sama satu lagi, biasanya kotorannya hijau tuh, itu yang bahaya. Jadi harus diperhatikan untuk teman-teman, jangan sembarangan kondisi penghujan, walaupun memang biasanya di daerah Jawa banyak ya, udah mulai musim penghujan ya. Kalau daerah Sumatera sih masih belum terlalu. Jadi hati-hati untuk teman-teman di luaran sana yang kondisi kandangnya di indoor apa outdoor ya, hati-hati. Perawatannya harus dibikin ekstra lagi karena musim penghujan sudah mulai datang karena hawanya dingin. Saya rasa cukup. Kalau memang kurang jelas penjelasan saya untuk teman-teman di luaran sana, untuk sesama penghobi ya, karena ini saling sharing. Jadi tolong jangan ada berpikiran oh saya sok pinter atau gimana, enggak. Ini hasil sharing, kita sama-sama belajar dan saling mengedukasi, saling memberi jalan keluar yang positif dan maksud logika ya. Jadi video ini saya akhiri. Untuk penonton lama, untuk penonton baru, terima kasih banyak tanpa terkecuali pokoknya. Dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan, amin. Saya rasa cukup video kali ini ya. Terima kasih banyak. Salam Merpati Lovers Indonesia.